Bab 931 Kehampaan Nirvana Semu. Saya tidak berpikir catatan alam surgawi hujan kuno sebenarnya benar. Suan Bao yang terhormat tersenyum saat dia melihat ke arah Mongazer Serpent yang bergerak maju sambil dikelilingi oleh para pembudidaya Alheaven. Matanya berbinar dan tangan kanannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, Reign Celestial Guard. Setelah dia berbicara, semburan raungan bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan yang terhormat Suan Bao. Retakan ini seperti luka yang terbuka di udara tipis, dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi area tersebut. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria lapis baja keluar. Pria emas ini memancarkan cahaya keemasan. Dia sama menariknya dengan matahari. Dia mengenakan baju besi emas yang indah dan tampak seperti prajurit surga. Dengan satu langkah, pria lapis baja emas ini turun dari celah. Lalu ada kilatan keemasan lagi dan 3 pria lapis baja keemasan melangkah keluar. Saat ini, seluruh area diterangi oleh cahaya keemasan ini. Ketika Wang Lin melihat 4 pria lapis baja emas ini, murid-muridnya tanpa ampun menyusut. Dia sangat terkejut. Pengawal surgawi. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa keempat pria lapis baja ini mengeluarkan aura yang sama dengan Tasan. Keempat orang besar ini jelas dimurnikan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Langit King Lin. Penjaga surgawi terbagi antara peringkat emas, perak, tembaga, dan besi. 4 orang besar ini semuanya peringkat emas. Wang Lin memandang yang terhormat Suan Bao dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah 4 penjaga langit lapis baja emas muncul, ekspresi yang terhormat Suan Bao mengangkat tangan kanannya sambil mengenakan ekspresi netral. Dalam sekejap, 4 penjaga langit menyerang Mongazer Serpent. Saat ular Mongazer meraung, tentakelnya menyapu semua yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan yang lainnya di sekitarnya segera menyerang 4 penjaga surgawi. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Kemudian cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan menyerang ke depan. Namun, ketika lautan darah menghantam penjaga surgawi, itu hampir tidak membuat mereka berhenti sejenak. Penjaga surgawi berpisah ke 4 arah dan mengepung Mongazer Serpent bersama dengan para pembudidaya Alheaven. Tangan kanan Suan Bao yang terhormat meraih ke dalam kehampaan sekali lagi dan retakan lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang. 9 kupu-kupu ini benar-benar hitam, dan dari kejauhan, mereka terlihat sangat ganas. Saat mereka muncul, mereka mengepakkan sayap mereka dan badai pun dimulai. Badai ini sangat kuat dan menyapu ke depan. 9 kupu-kupu terbang maju dalam sebuah tarian. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini kupu-kupu yang dibentuk oleh God Slaying War Chariot. Wang Lin tersentak, tetapi kemudian dia segera menemukan perbedaan. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang itu berwarna-warni dan sangat indah. Namun, ke-9 kupu-kupu ini benar-benar hitam. Sudah jelas kekuatan kupu-kupu ini bergerak ke arah ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas lelaki tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin ini terkejut. Bahkan pembudidaya misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Seorang penjaga surgawi dan kupu-kupu adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun, ketika dia melihatnya di tangan orang lain, itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan menyerbu ke arah harta karun yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia incar untuk sementara waktu. Harta ini adalah ukiran kayu yang diambil oleh Black Fiend Devil Saint. Meski hanya tersisa setengahnya, itu masih memberikan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin suram. Pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti lagi. Pilihan terbaik saat ini adalah memancing di perairan yang bermasalah ini. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menyerbu ke arah ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang lain yang memiliki ide memancing harta karun selama pertempuran ini, jadi tidak mengherankan jika ada beberapa pembudidaya yang saling berkelahi di sekitar pahatan kayu, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian para pembudidaya. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut segera berubah arah tanpa ragu-ragu. Para pembudidaya Alheaven ragu sejenak, tetapi pembudidaya aliansi segera mengirim beberapa orang setelah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya. Hembusan angin menyerbu ke depan seperti orang gila, dan setelah itu, Wang Lin tanpa ampun melontarkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan yang dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan unik dari Wang Lin. Kekuatan dewa kuno yang dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin.
Namun, kedua kekuatan ini baru saja mulai menyatu dan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat itu disapu oleh para pembudidaya aliansi itu, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan tiba. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur karena mereka seolah-olah akan segera mati jika mereka tidak mundur. Mereka tidak pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia bertukar tempat dengan salah satunya. Di mata para pembudidaya sekitarnya, penglihatan mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian menyerbu dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun, saat dia mendekat, seberkas energi pedang muncul dari kekosongan dan menyerbu ke arahnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat tirani, seolah semuanya harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin tidak asing dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu yang dimiliki Ling Tianhou. Harta ini adalah milik Chen Long dari Sekte Pedang Dao Lou. Suara dingin bergema saat sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba mengambil harta itu, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia sama sekali tidak ragu untuk merebut ukiran kayu yang setengah hancur itu. Matanya menunjukkan cahaya misterius saat dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu untuk diblokir di hadapannya. 18 Hell Celestial Sealing Stem langsung muncul dan energi pedang menabraknya dan roboh. 18 Hell Celestial Sealing Stem tidak bergeming sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali. Seorang kenalan lama yang baru saja melarikan diri dengan jiwanya berani mencuri harta di hadapanku. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chen Long berubah. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk membunuh, jadi dia pergi. Ada terlalu banyak pembudidaya selama pertempuran ini, jadi tidak mungkin untuk melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Juga, Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun, ketika Chen Long melihat ke atas, Wang Lin tampak agak akrab, tetapi dia tidak akan pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran guntur melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu!" Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia mengembara di medan perang dan terus mengambil harta ajaib dari orang-orang yang meninggal. Namun, akal ilahinya terkunci pada ular Mongazar, menunggu kesempatan, saat aliansi memulai pertempuran mereka melawan ular Mongazar sehingga dia bisa mendapatkan warisan di dalam ular Mongazar. Tatapan Wang Lin sesekali beralih ke wanita berbaju biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita ini. 4 penjaga langit emas mengepung ular Mongazar. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak di dalam Mongazar Serpent. Saat Dewa Darah dan rekan-rekannya membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayap mereka dan membentuk badai dengan ular Mongazar sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Dewa Darah dan teman-temannya memiliki ekspresi suram di dalam pusaran. Mereka menggunakan harta sihir masing-masing, menciptakan gemuruh yang konstan. Ular Mongazar bahkan lebih marah. Terjebak 2 kali membuatnya hampir gila. Itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan marah. Saat itu meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. Ular Mongazar menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Suan Bao yang terhormat berbinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan 9 sayap kupu-kupu segera meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar ular Mongazar dan dengan cepat membentuk pengepungan. Keempat penjaga surgawi emas meraung dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Kemudian mereka melancarkan serangan bersama. Wajah terhormat Suan Bao tersenyum saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan retakan muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua pembudidaya dalam jarak 5000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin gemetar. Ketika dia melihat dari dekat, dia melihat anak panah keluar dari celah. Panah ini terlalu besar. Panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebarnya 7 kaki. Itu benar-benar hijau dan ujung panah memiliki 6 ujung. Di ujung panah, ada bulu ungu. Selain itu, ada noda darah merah tua di bagian panah. Apa yang mengguncang semua pembudidaya di sekitarnya adalah noda darah merah tua itu. Saat panah muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya berubah. Bahkan Master Flame Spark, yang sedang bertarung melawan Wudo Chan, gemetar dan langsung melihat panah 300 kaki. Panah Void Nirvana Semu. Bab 932 Aura Dewa Kuno. Pada saat ini, raungan ular Mongazar bergema, dan itu berisi bahasa para dewa kuno. Retakan raksasa muncul dan langsung menuju ke es tim Suan Bao.
Dalam sekejap mata, ruang di sekitar estim Xuan Bao runtuh. Saat gemuruh bergema, ekspresi yang terhormat Xuan Bao tenang. Dia menunjuk panah 300 kaki dan berkata, Nirvana Void. Murid Master Flamespark menyusut dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta terbesar aliansi, panah Void Sudo Nirvana. Rumor mengatakan bahwa asal-muasal panah tidak diketahui dan sudah ada sejak lama. Itu sudah ada sejak alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberikan kekuatan yang aneh. Ketika dia memutuskan untuk membantai jalannya ke aliansi, dia telah menyiapkan penghitung untuk semua harta yang dia tahu dimiliki aliansi. Ketika dia melihat Sudo Nirvana Void Arrow, dia mencibir. Panah Void Nirvana semu ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana itu dibandingkan dengan monster bulan ini. Anak panah 300 kaki itu bergetar dengan ujung jari yang terhormat Xuan Bao. Itu kemudian melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dan langsung menuju ke Mongazer Serpan. Mata Mongazer Serpan mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat ia melihat panah setinggi 300 kaki, ia merasakan bahaya. Ketika dia melihat anak panah yang merasakan bahaya datang ke arahnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bintik cahaya muncul di depannya dan dengan cepat terkondensasi menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, itu segera ditembakkan ke arah panah. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah dan ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari dalamnya. Ada ratusan ribu dari mereka dalam berbagai ukuran. Saat mereka muncul, medan perang menjadi lebih kacau. Medan perang ini bukan lagi antara Alheaven dan Aliansi, tetapi Aliansi melawan ular Mongazer. Ketika ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyerang, ekspresi para pembudidaya Aliansi sangat berubah. Mereka dengan cepat mundur, tetapi kecepatan mereka tidak sebanding dengan Mongazer Serpents. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran yang kacau, beberapa pembudidaya Alheaven terpengaruh. Adapun Wang Lin, ular Mongazer setinggi 30.000 kaki menyerbu ke arahnya. Ekspresinya suram karena dia dengan cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terlibat dengannya. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan munculnya ular Mongazer yang lebih kecil ini adalah untuk memadatkan jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, panah menyerang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer. Ledakan menggelegar bergema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah tua yang menutupi panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang langsung ke arah ular Mongazer. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena terkejut. Untuk pertama kalinya, ular Mongazer berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Saat ini, semua ular Mongazer yang lebih kecil, termasuk yang setelah Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukan raungan satu ular Mongazer tetapi raungan ratusan ribu ular Mongazer di bawah panggilan ibu mereka. Jari-jari dewa kuno muncul satu persatu hingga area tersebut dipenuhi dengan jari-jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat dia menyerap aura ini seperti orang gila. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tubuh dewa kunonya meningkat pesat. Bintang keempat ilusi yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih korporeal saat ini. Semua ini membuat Wang Lin sangat gembira. Aura dewa kuno. Saya tidak berpikir bahwa aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meski tidak banyak, itu memang ada. Petik 2. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam area tersebut, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang hampir korporeal muncul di depan mata para pembudidaya di sekitarnya. Retakan aneh di jari itu sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi yang terhormat Xuan Nao berubah. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ular Mongazer ini sedikit berbeda dari catatan kuno. Namun, saya memiliki Sudo Nirvana Void Arrow, jadi tidak peduli seberapa kuat ular Mongazer itu, ia tidak dapat menghindari panah ini. Xuan Bao yang terhormat sangat percaya diri dengan kekuatan panah Void Sudo Nirvana. Meskipun panah Void Sudo Nirvana milikku hanya peringkat 9, jika aku dapat menangkap ular Mongazer ini dan memurnikannya, itu akan menjadi harta Sudo Nirvana Void lainnya. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan persiapan puluhan ribu tahun yang saya buat, saya 80% percaya diri dalam menciptakan harta karun Sudo Nirvana Void peringkat 8. Dengan cara ini, posisi saya di kelompok yang lebih tua akan meningkat dan saya akan memiliki sarana untuk bersaing dengan Zhong Xuanzi. Petik 2. Sudo Nirvana Void Arrow menyerang ke depan sampai bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan ular Mongazer berubah menjadi dampak dan tubuh besarnya menyerbu ke depan setelah jari dewa kuno. Namun, saat panah bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi. Jari dewa kuno tiba-tiba runtuh lagi.
Gemuruh menggelegar bergema, dan semua pembudidaya di sekitarnya, termasuk Wang Lin, merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Tubuh mereka langsung ambruk menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka diguncang sampai mati. Bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya sangat berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada pembudidaya yang berada di dekat Mongazar Serpent lagi. Hanya 4 penjaga surgawi emas yang masih melekat pada ular Mongazar. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai. Saat jari Dewa Kuno runtuh, lebih dari setengah dari ular Mongazar yang lebih kecil runtuh. Semburan darah biru berceceran, membuatnya seolah-olah angkasa itu sendiri diwarnai biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat runtuhnya Mongazar Serpent. Meskipun mereka hanya ular Mongazar kecil, jumlahnya mengguncang pikirannya. Ular Mongazar adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh Dewa Kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan ular Mongazar kecil bukanlah makhluk yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator, tetapi apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu. Tingkat harta karun apa yang dimaksud dengan panah Void Nirvana Semu ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Pikirannya benar-benar kosong. Bersama dengan ular Mongazar kecil dan jari Dewa Kuno, panah Void Sudo Nirvana Suan Bao yang terhormat juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di panah saat itu menghadapi dampak tak terbayangkan dari jari Dewa Kuno, dan itu hancur inci demi inci. Mata Suan Bao yang terhormat bersinar terang. Meskipun hal-hal menjadi sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, secara keseluruhan, itu tidak terlalu di luar ekspektasinya. Ular Mongazar ini milik orang tua ini. Suan Bao yang terhormat tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah Sudo Nirvana Void yang hancur. Bayangan ini juga merupakan anak panah. Anak panah ini panjangnya hanya 3 inci, tapi terlihat persis sama dengan anak panah 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah darahnya bukan merah tua tapi merah cerah. Seolah-olah itu hanya noda darah. Warnanya merah tua. Ini adalah Sudo Nirvana Void Arrow yang sebenarnya. Anak panah itu menyerbu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu menembus di antara mata Mongazar Serpent. Saat itu menembus Mongazar Serpent, panah itu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang dihasilkan menyebabkan bintang-bintang bergetar. Untuk pertama kalinya, tubuh besar ular Mongazar bergetar dan mundur. Pusaran hitam muncul di antara mata Mongazar Serpent dan runtuh dengan keras. Air mancur darah biru menyembur keluar. Panah berputar di dalam pusaran hitam dan menyerbu lebih dalam. Setiap kali itu dibebankan, akan ada keruntuhan. Jeritan menyedihkan The Mongazar Serpent bergema di seluruh bintang. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah-olah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat Mongazar Serpent. Ini adalah pertama kalinya Mongazar Serpent terluka parah. Suara teriakannya bergema saat Mongazar Serpent yang lebih kecil semuanya mulai runtuh. Semua ular Mongazar yang lebih kecil di daerah itu mati. Mata ular Mongazar berwarna merah darah. Benar-benar marah. Kemarahan kali ini jauh lebih kuat dari apapun yang dirasakannya selama puluhan ribu tahun terakhir. Ini terutama berlaku untuk anak panah yang sekarang mengancam kelangsungan hidupnya. Marah, tangisan sedih Mongazar Serpent mencapai puncaknya dan 7 bintang samar tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satu dari mereka tiba-tiba meledak di bawah raungan ular Mongazar. Bintang hancur dari Dewa Kuno. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius saat melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat keluar dari Mongazar Serpent. Kekuatan ini begitu kuat sehingga pusaran di antara mata Mongazar Serpent terkoyak. Panah itu juga dipaksa keluar dari tubuh Mongazar Serpent. Adegan ini menyebabkan ekspresi terhormat Suan Bao, yang mendekat, berubah. Mustahil. Menurut catatan kuno, ular Mongazar biasa tidak mungkin selamat dari harta karun Sudo Nirvana Void. Meskipun ular Mongazar ini besar dan ganas, ia pasti terluka parah. Petik 2. Master Flamespark mencibir saat melihat semua ini. Senior berkata bahwa tujuan mengirim ular Mongazar ini ke dalam aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah jadinya, semakin banyak kerusakan yang bisa dilakukan binatang ini. Petik 2. Kemarahan ular Mongazar mencapai puncaknya, dan ia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panah keluar. Karena rasa sakit yang hebat, ia hampir kehilangan akal sehatnya. Matanya merah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh. Mengaum. Bab 933 King Sui tiba. Saat raungan ular Mongazar bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya jatuh. Kemudian semua tentakel berkumpul di depan ular Mongazar. Mereka berpotongan bersama dan membentuk lengan besar.
Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan membentuk kepalan tangan. Dari kejauhan, itu terlihat seperti lengan dewa kuno. Kemarahan ular Mongazer seperti jari dewa kuno. Namun, ketika kemarahan ular Mongazer mencapai batasnya, itu akan menjadi seperti lengan dewa kuno. Saat lengan dewa kuno muncul, tanpa ampun menyerbu ke depan. Targetnya adalah panah Pseudo Nirvana Void. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah telah kembali bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke zaman kuno ketika para dewa kuno membalikkan langit. Dia melihat dewa kuno melambai dan meraung. Planet runtuh, ruang angkasa runtuh, dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer seperti ini. Pukulan itu terbang dan mendarat di panah. Anak panah itu bergetar dan segera roboh. Bahkan harta Pseudo Nirvana Void harus hancur di bawah pukulan dewa kuno. Suan Bao yang terhormat batuk darah dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Di saat yang sama, petir merah tiba-tiba mendekat. Petir merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat bagus. Tepat pada saat itulah pikiran yang terhormat Suan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Petir merah mengandung dingin yang ekstrim, dan itu memancarkan kekuatan Ji yang kuat. Itu melintas saat yang terhormat Suan Bao mundur. Suan Bao yang terhormat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi petir merah menyambar ke tubuhnya. Ekspresinya sangat berubah, dia batuk seteguk darah, dan matanya menjadi tidak fokus untuk sesaat. Tepat pada saat ini, King Sui keluar dengan pakaian putih. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia muncul, ada kilatan merah dari mata kanannya dan beberapa kilatan petir merah ditembakkan ke arah yang terhormat Suan Bao. Ji Realem muncul. Ji Realem. Sebuah ledakan datang dari tubuh yang terhormat Suan Bao dan kemudian sejumlah besar darah keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tapi petir merah mengejarnya. Saat King Sui muncul, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Mereka mengeluarkan raungan dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju yang terhormat Suan Bao. Suan Bao, apakah kamu masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tidak ada orang selain yang terhormat Suan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Suan Bao yang terhormat dengan cepat mundur, tetapi retretnya dihalangi oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, yang terhormat Suan Bao mengatupkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan. 9 kupu-kupu hitam di sekitar ular Mongazer menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah yang terhormat Suan Bao. 9 kupu-kupu, kembali menjadi 1. 9 kupu-kupu mengepakkan sayapnya sekaligus dan bersinar hitam. Hampir dalam sekejap, mereka menyatu menjadi 1. Ketika 9 sinar cahaya hitam menyatu, perubahan yang tak terbayangkan terjadi. Ketika 9 kupu-kupu menyatu menjadi 1, ia memancarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar estim Suan Bao. Itu segera memblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta ajaib yang dibuat oleh kakak laki-laki senior Anda, yang terhormat Tian Bao, saya, King Sui, akan sedikit khawatir. Namun, Anda tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangannya membentuk segel. Saat 7 naga hitam meraung, ratusan ribu, hampir 1 juta, tetesan hujan muncul. Tetesan hujan ini padat, dan mereka meledak ke arah yang terhormat Suan Bao, yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara popping bergema dan estim Suan Bao mengungkapkan senyum pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari King Sui. Dia adalah surgawi dari Reign Celestial Realm. Dia juga saudara junior dari yang terhormat Tian Bao, yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan dorong aku terlalu jauh. Alam surgawi sudah tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Suan Bao yang terhormat berteriak saat tangannya terbuka. Asal celestial yang dia simpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya memenuhi area tersebut. Itu membuat daerah sekitarnya terasa seperti alam surgawi. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu tiba-tiba bergetar dan salah satu sayapnya jatuh seperti kelopak bunga. Dalam sekejap, sayap berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum kehampaan Nirvana. Saat yang terhormat Suan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap tiba-tiba meledak dan bertonton bubuk 4 warna menyebar. King Sui Call the Wind dan Summon the Rain dipengaruhi oleh bubuk tersebut dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semuanya menghilang.
Suan Bao yang terhormat menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu dan sayap lain pada kupu-kupu 4 warna jatuh. Saat kupu-kupu menghilang, sayapnya melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang menghilang, termasuk King Sui Call the Wind dan Summon the Rain, muncul kembali. Namun, kali ini mereka menjadi mantra terhormat Suan Bao. Saat dia meraung, lengannya terulur dan segera mendorong panggil angin dan panggil hujan kembali. Satu bagian digunakan untuk menghentikan ular Mongazer dan yang lainnya untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, yang terhormat Suan Bao dengan cepat mundur. Namun, petir merah mengejarnya, membuatnya pusing. Jika Sudo Nirvana Void Arrow masih ada di sana, dia bisa melawan King Sui tanpa rasa takut. Berpikir tentang Sudo Nirvana Void Arrow, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak berharap ular Mongazer ini menjadi begitu kuat. Itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya tidak berhasil, dia juga kehilangan satu-satunya harta Sudo Nirvana Void miliknya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya di kelompok yang lebih tua akan turun drastis sebagai hasilnya. Dan sekarang dia telah bertemu dengan iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti memiliki beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri dengan cepat. Ketika Wang Lin melihat pemandangan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak dengan cepat. Bang bang, bang bang. Semua suara dikeluarkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah mengingat segel tangan yang digunakan Estim Suan Bao. Dia mengingatnya dengan kuat. Jadi orang ini adalah saudara junior yang terhormat Tian Bao, dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tapi tidak sekuat yang diciptakan oleh yang terhormat Tian Bao. Jika saya bisa menemukan segelnya, jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip. Panggilan angin dan panggil hujan yang didorong mundur tidak menghentikan King Sui sama sekali. Matanya dingin saat tangan kanannya meraih kehampaan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Kemudian mereka berpencar ke depan. Arsenal ajaib. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Persenjataan sihir King Sui pernah muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara sebelum King Sui. Dengan ujung jari King Sui, semua bayangan keluar menuju panggilan angin dan panggil hujan. Murid Suan Bao yang terhormat menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa dari bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas saat kilatan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, King Sui, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang telah dipelajari orang tua ini tentang kekuatan harta sihir. Semua harta karun di dunia memiliki sumber energi perak. Orang tua ini telah mempelajari sumber energi asal ini selama puluhan ribu tahun dan telah menemukan jalannya. Lengan terhormat Suan Bao terentang dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak terlihat segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, riak itu menutupi puluhan ribu kilometer. Harta di sekitar para pembudidaya yang masih hidup semuanya bergerak sendiri dan ekspresi dari para pembudidaya itu berubah. Harta karun itu bahkan memutuskan koneksi mereka dengan tuannya sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Ada juga harta tak terhitung pembudidaya yang telah meninggal. Semua harta ini mulai terkumpul menuju Estim Suan Bao. Seolah-olah yang terhormat Suan Bao adalah pemilik semua harta sihir dan semua harta ajaib harus menanggapi panggilannya. Namun, yang benar-benar membuat pikiran para pembudidaya dan Wang Lin bergetar adalah tas pegangan mereka. Tas berisi juga dianggap sebagai harta karun. Saat ini, tas pegangan semua orang terbang keluar. Selama proses ini, tas-tas itu terbuka sendiri dan harta karun di dalamnya terbang keluar. Tas pegangan Wang Lin juga sama. Ekspresinya berubah saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tasnya. Namun, pada saat ini, ada kekuatan misterius di sekitar tasnya, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar memasuki tubuhnya. Jika dia tidak melepaskannya, jiwa asalnya akan segera dihancurkan. Banyak pembudidaya sekitarnya juga mengambil tas mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua dengan getir melepaskan dan melihat tas mereka yang dipegang terbang menjauh. Benda-benda di dalam tas pegangan Wang Lin terlalu berharga, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat krisis, dia membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu dan lampu merah mendarat di tasnya. Sepotong asal sumber keluar dan menghilangkan kekuatan aneh di tasnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat saat dia menghela nafas lega dan dia memegang erat tas pegangannya. Bab 934 mengejar mulut ular Mongazer. Harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Estim Suan Bao dan kemudian runtuh.
Setiap kali harta karun runtuh, sepotong gas putih akan terbang keluar darinya. Dalam sekejap, gas putih yang kaya mengelilingi Yang Mulia Xuan Bao. Saat persenjataan sihir King Sui mendekat, Yang Terhormat Xuan Bao membuka tangannya dan berteriak, kekuatan sihir Nirvana Void. Saat dia mengucapkan 4 kata itu, gas putih di sekitarnya keluar seperti orang gila dan bertabrakan dengan gudang sihir King Sui. Bang, 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 bang. Guncangan hebat bergema di seluruh bintang, menyebabkan keruntuhan semakin parah. Pusaran semula 5.000 kilometer tiba-tiba semakin terbuka. Banyak pembudidaya tidak dapat menghindar cukup cepat dan menghilang ke dalam kehampaan. Begitu seseorang terperangkap ke dalam pusaran yang dibentuk oleh runtuhnya ruang angkasa, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Tidak ada yang berani memasukinya dengan santai. Pada saat ini, luar angkasa bergetar hebat, tetapi itu tidak berpengaruh pada ular Mongazar. Matanya merah dan membenci Yang Terhormat Xuan Nao sampai ke tulang karena melukainya dan membunuh tak terhitung ular Mongazar yang lebih kecil. Lengan dewa kuno yang telah terisi berhenti sejenak ketika King Sui muncul. Namun, mata ular Mongazar berwarna merah, dan saat Yang Terhormat Xuan Bao menggunakan mantranya, lengannya mengarah ke depan. Pada saat yang sama, tawa menggema di seluruh bintang. Itu adalah Master Flame Spark, yang telah menyingkirkan Wu Do-chan. Tangannya membentuk segel dan lusinan pecahan langit terbang keluar. Mereka menutupi area seluas ribuan kilometer dengan pusaran. Energi spiritual surgawi yang kaya menyebar, menyebabkan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan saat itu dibebankan ke Xuan Bao yang terhormat. Tuan Surgawi King Sui, biarkan orang tua ini membantumu. Mata Wu Do-chan berbinar dan dia mengikutinya dari dekat. Dia akan membantu Yang Terhormat Xuan Bao melewati krisis hidup dan mati ini. Kulit kepala Xuan Bao yang terhormat menjadi mati rasa. Pertempuran ini bisa menjadi pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya, selain dari saat alam surgawi runtuh. Di hadapannya ada King Sui, di belakangnya ada ular Mongazar, dan di atasnya ada Master Flame Spark. Tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Menghadapi saat-saat krisis ini, asal-muasal surgawi Yang Terhormat Xuan Bao melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya bisa melewati ini, saya masih bisa hidup. Saat energi asal celestial mengelilinginya, lengan dewa kuno Mongazar Serpent tiba. Ada ledakan dan lapisan penghalang asal surgawi semuanya hancur. Tepat pada saat ini, King Sui tiba, membawa beberapa petir merah. Ada serangkaian suara gemuruh dan Yang Terhormat Xuan Bao segera batuk darah. Ketika fragmen surgawi Master Flame Spark tiba, tubuh Yang Mulia Xuan Bao roboh. Jiwa asalnya terbang keluar dan berada di ambang kehancuran, tetapi ada jubah emas di sekitarnya yang terus-menerus mengimbangi dampaknya sampai akhirnya hancur. Pergolakan ini menyebabkan ruang yang robek menyebar lebih banyak lagi. Lebih dari 10.000 kilometer ruang sekarang menjadi area kehancuran. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tertangkap di dalam. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia terus-menerus mengubah posisi. Namun, matanya tertuju pada ular Mongazar, menunggu kesempatan. Pada saat ini, teratai mengelilingi wanita berbaju biru dan dia baik-baik saja. Mayat emas di sampingnya juga baik-baik saja, dan memiliki ekspresi dingin. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dia menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dan tatapan kompleks melintas di matanya saat dia bergumam, saya tidak tahu apakah Tuhan akan mengenali saya ketika kita bertemu lain kali. Teratai telah menyerap semua aura kematian selama pertempuran ini. Sekarang aura kematian menyebar, membuatnya terlihat seperti teratai yang diselimuti kabut. Dia mengangkat tangannya yang seperti giok, menunjuk ke mayat emas di depannya, dan dengan lembut berkata, segel pelepas. Saat kedua kata itu keluar, mereka sepertinya berubah menjadi jasmani dan berubah menjadi 2 segel aneh yang mendarat di mayat emas. Mayat emas itu bergetar dan 5 jimat di kepalanya berhenti berputar. Mata mayat emas itu bersinar dan auman naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba mengembang dan dalam sekejap berubah menjadi naga. Ini adalah naga sungguhan. Itu bukanlah ilusi, itu memiliki daging dan darah. Sisik naga itu bersinar terang, dan dalam sekejap, ia keluar dengan raungan. Wanita dengan gaun biru menghela nafas dan menatap Wang Lin dari kejauhan. Kemudian tubuhnya perlahan memudar sampai dia menghilang. Naga emas itu bergegas keluar dengan raungan dan langsung menuju ke medan perang. Di kepalanya, 5 jimat kuning melayang di sana sambil mengirimkan penindasan. Saat itu tiba, naga emas itu bersinar dan suara kuno bergema di seluruh dunia. Poison Flame. Salah satu dari 5 jimat kuning segera mengeluarkan api, dan dalam sekejap mata, naga itu dikelilingi oleh lautan api. Api ini sangat beracun. Kekuatan racun ini tidak terbayangkan. Ketika itu ditutup, itu membungkus jiwa asal estim Xuan Bao yang hampir menghilang dan akan melarikan diri.
Namun, tepat pada saat ini, suara retakan datang dari kayu raksasa yang tidak berubah dan retakan raksasa terbuka. Dalam kilatan lampu hijau, seseorang keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat bagus. Saat dia melangkah keluar, dia tersenyum dan langsung mendekati naga emas itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan menunjuknya. Sebuah kayu raksasa ilusi tiba-tiba muncul di sekitarnya dan hancur. Orang tua ini adalah tetua ke-9 dari keluarga kuno Alheaven. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Petik 2. Naga emas itu terhalang oleh kayu raksasa ilusi, tapi matanya mulai bersinar. Itu membuka mulutnya dan tanah hitam keluar. Bumi hitam ini dipenuhi dengan aura kematian yang sangat kuat. Bumi terkubur. Tangan kanan pria tua berjubah hijau itu, tangan kanan Yi Muzi berubah menjadi telapak tangan dan membentur kekosongan. Gemuruh-gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema, menciptakan badai. Dia melangkah maju saat dia melambaikan tangannya dan potongan kayu yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Potongan-potongan kayu ini dikemas dengan rapat dan segera membentuk penghalang yang rapat. Kamu tidak bisa kabur. Sambil tersenyum, Yi Muzi melambaikan tangan kanannya. Potongan kayu raksasa di belakangnya terbang, menyebabkan naga emas itu terus mundur. Pada saat ini, Wu Do-chan mendekat untuk membantu, tetapi King Sui mendengus dingin dan petir merah ditembakkan. Master Flamespark memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya bergerak dan pusaran yang dibentuk oleh pecahan langit menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer juga telah tiba. Namun, ular Mongazer telah kehilangan rasionalitasnya. Tidak hanya membenci yang terhormat Suan Bao, itu juga melibatkan orang lain. Pada saat lengan dewa kuno tiba, ular Mongazer membuka mulutnya dan menarik napas. Ia menghirup begitu keras bahkan tubuhnya mulai bergetar. Lengan dewa kuno menyapu semua yang ada di depannya dan langsung meraih naga emas. Memegang naga emas, lengan dewa kuno dengan cepat mundur dan melemparkannya ke mulut ular Mongazer. Dari sudut pandang Mongazer Serpent, membunuh pembudidaya yang melukainya ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Itu akan perlahan-lahan menyerap kekuatan hidup kultivator ini dan mencernanya. Setelah melahap naga emas, ular Mongazer tidak lagi memiliki kejernihan seperti sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, ia menuju ke pusaran yang dibentuk oleh ruang yang runtuh. Memasuki pusaran berarti memasuki kehampaan di bawah ruang yang runtuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan mata King Sui berbinar. Dia bertekad untuk mendapatkan jiwa asal terhormat Suan Bao untuk mempelajari pergolakan yang terjadi di alam surgawi. Setelah melihat naga emas dan yang terhormat Suan Bao dimangsa oleh ular Mongazer, dia menggunakan kekuatan hisap dari ular Mongazer tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke mulut besarnya. King Sui bukan satu-satunya. Wu Do-chang adalah seseorang dari Istana Suan dan dia memiliki hubungan yang baik dengan yang terhormat Suan Bao. Dia mengatupkan giginya dan juga menyerbu ke mulut ular Mongazer. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, guntur melonjak dari tubuhnya dan, meminjam kecepatan guntur, dia menyerang Mongazer Serpent. Master Flamespark ragu-ragu sebentar, sementara mata Pak Tua Yi Muzi berbinar. Dia sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya saat dia memasuki mulut Mongazer Serpent. Pada saat ini, tubuh raksasa ular Mongazer sebagian besar telah memasuki celah dan mulutnya sudah tertutup. Itu akan menghilang dari ruang ini. Wang Lin mendekati Mongazer Serpent dan mendarat di tubuh besarnya. Dia menginjak kakinya dan hendak memasuki Mongazer Serpent. Master Flamespark secara alami melihat Wang Lin. Dia menghela nafas dan tidak lagi membuang-buang waktu. Dia meraih kekosongan dan fragmen langit seukuran kepalan muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Anda telah memberikan kontribusi besar. Barang ini akan membuat Anda tetap aman. Dengan ini, saya juga dapat menemukan lokasi Anda dan menyelamatkan Anda dan King Sui. Petik 2. Dia menyerah masuk. Bagaimanapun, dia masih harus memimpin perang antara Alheaven dan Aliansi. Adapun mengapa Wang Lin pergi untuk memasuki Mongazer Serpent, Master Flamespark tidak mengerti. Dia hanya bisa membayangkan Wang Lin ingin menyelamatkan King Sui. Mungkin anak ini punya pikiran lain. Ketika Wang Lin menangkap fragmen surgawi yang menyusut, dia segera merasakan aura binatang guntur. Selain jiwa utama yang kuat yang disegel di dalam, ada juga binatang guntur. Terima kasih, senior. Tepat saat Wang Lin berbicara, tubuhnya menghilang dan dia memasuki Mongazer Serpent. Saat ini, ular Mongazer benar-benar tenggelam ke dalam pusaran. Namun, tubuhnya terlalu besar, jadi itu memperluas pusarannya banyak dan menyebabkan keruntuhan yang lebih luas. Saat ruang runtuh karena gemuruh, Master Flamespark menghela nafas dan berbalik untuk mencari pembudidaya Alheaven yang tersebar. Bab 935 Binatang Guntur yang Salah. Setelah pertempuran ini, medan perang di wilayah utara hampir hancur lebur.
Puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi zona terlarang. Pusaran di tengah berputar dengan cepat. Sejumlah besar debu tersedot ke dalamnya dan menghilang di dalamnya. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Baik untuk Alhaven dan Alliance, kedua belah pihak saling menyelidiki, hanya harga probing ini yang sangat tinggi. Kematian puluhan ribu pembudidaya menyebabkan kedua belah pihak berhenti sejenak. Seolah-olah kedua belah pihak sedang membuat persiapan yang sempurna untuk pertempuran berikutnya. Di sisi Alhaven, sejumlah besar pembudidaya mundur dan berkumpul di antara wilayah barat dan utara untuk pulih. Aliansi benar-benar diam, tetapi berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh aliansi. Pada hari ini, seseorang muncul di sebelah pusaran. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah kuning. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai Huang Long. Huang Long dengan tenang melayang di kehampaan dan melihat pusaran di bawahnya. Kekuatan hisap yang kuat runtuh saat mendekati dia. Meskipun pertempuran menyelidik ini terlihat seperti seri, pada kenyataannya, aliansi kalah. Huang Long merenung saat dia melihat medan pertempuran. Ia bisa membayangkan intensitas perang yang terjadi. Cultivation Alliance selalu sombong, dan perang ini terjadi karena masalah dengan Master Flamespark saat itu. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya secara tidak sengaja membantu Master Flamespark saat itu akan memberi 4 sekte ilahi saya kesempatan seperti itu. Mata Huang Long berbinar setelah dia dengan hati-hati melihat ke medan perang dan kemudian berjalan menuju kehampaan. Saya harus membicarakan masalah ini dengan 3 orang lainnya. 4 sekte ilahi saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Aku hanya tidak tahu, jika planet budidaya peringkat 9 di belakang aliansi kultivasi akan campur tangan, bagaimanapun, mereka hanya mengenali aliansi kultivasi. Huang Long secara bertahap menghilang saat dia merenung. Saya kira Core Sekte juga mempertimbangkan masalah ini. Kedatangan Alhaven telah mematahkan pertempuran di aliansi. Ada juga Wang Lin itu. Anak itu sangat baik, dan membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran akan membuatnya menjadi pelopor untuk 4 sekte ilahi saya. Dengan kultivasi Master Flamespark, dia seharusnya bisa melihat tandai saya. Itu bisa dianggap sebagai petunjuk dari sikap 4 sekte ilahi saya terhadap Alhaven. Huang Long tersenyum saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Pertempuran ini tidak cukup besar. Biarkan menjadi lebih intens dan konsumsi lebih banyak kekuatan aliansi kultivasi. 4 sekte ilahi saya telah bertahan terlalu lama, dan inilah saatnya kekuatan yang kami simpan untuk meletus. Petik 2. Ada alam semesta lain di dalam pusaran. Ini adalah dunia kegelapan tanpa batas. Tidak ada cahaya atau suara, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual atau energi asal. Kehidupan di sini hampir punah. Ini adalah kekosongan di bawah ruang yang hancur. Tidak ada yang tahu mengapa itu ada. Jika ruang adalah lapisan sutra tak berujung, maka ini adalah kegelapan di bawah sutra. Pernah ada pembudidaya yang kuat yang ingin menemukan akar dari kekosongan ini. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa mengetahui rahasia kehampaan. Tubuh seorang kultivator akan melemah tanpa henti seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menyegel dan membatasi seorang kultivator, membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Juga, karena tempat ini diisolasi dari energi asal dunia, bahkan jika energi asal seorang kultivator itu mandiri, akan ada hari ketika energi itu habis. Juga, di bawah pengaruh pelemahan dan penyegelan, jumlah yang bisa mereka gunakan terlalu sedikit. Seolah-olah tempat ini adalah area terlarang bagi para pembudidaya. Di aliansi, hanya orang-orang yang status dan kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu yang tahu bahwa dahulu kala, sebelum alam surgawi runtuh, peristiwa yang mengguncang surga pernah terjadi di sini yang hampir menyebabkan alam surgawi hancur. Tidak ada yang tahu apakah kekosongan ini akan berakhir. Bahkan pembudidaya Nirvana Saterer Puncak tidak bisa menyelidiki di sini terlalu lama. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak energi asal yang mereka miliki, masih akan ada hari ketika energi itu akan habis. Seolah-olah kekosongan ini adalah formasi isolasi energi asal alam. Itu adalah ruang yang sepenuhnya tertutup yang mencegah pembudidaya menghancurkannya untuk menjelajah lebih dalam. Namun, apakah ini benar-benar formasi isolasi energi asal alami? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, ada spekulasi yang tersembunyi di dalam hati beberapa orang. Mereka takut menyentuhnya karena takut akan bencana yang tak terbayangkan yang akan ditimbulkannya. Yaitu, tanah kosong ini tidak alami tapi, buatan manusia. Pada saat ini, bahkan tubuh besar Mongazer Serpent tampak tidak signifikan. Setelah masuk, ia meringkuk dan memadatkan semua kekuatannya dalam upaya untuk menyerap semua benda asing di tubuhnya. Ular Mongazer melayang dalam kegelapan tak berujung ini tanpa arah. Itu jika kekuatan misterius di sini tidak berdampak pada ular Mongazer. Wang Lin berada di dalam tubuh Mongazer Serpent.
Dia masih memegang pecahan surgawi yang diberikan Master Flamespar padanya. Perasaan ilahinya melewatinya dan dia meninggalkan jejaknya sendiri. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari pecahan itu dan sambaran petir keluar. Guntur tersebar di depan Wang Lin. Saat guntur melengkung ke segala arah, binatang guntur bertanduk perak muncul. Ada rantai di lehernya dan banyak jimat tergantung di tubuhnya. Itu terlihat agak berantakan. Bahkan tanduk perak memiliki lubang kecil yang menembusnya melalui beberapa metode yang tidak diketahui dan lingkaran besi dimasukkan ke dalamnya. Selain jiwa utama yang disegel di dalam fragmen surgawi yang diberikan Master Flamespar kepada Wang Lin, ada juga Thunder Beast. Ketika Thunder Beast melihat Wang Lin, matanya menjadi berkabut dan semua ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun meletus. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat binatang guntur, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penampilan Thunder Beast ini terlalu aneh. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke binatang guntur dan melihat lingkaran besi di tanduk perak. Dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh lingkaran itu dengan tangannya. Ini menyebabkan ketidakadilan di Thunder Beast menjadi lebih kuat, dan itu mengeluarkan raungan rendah. Wang Lin tersenyum kecut dan dengan lembut berkata, beberapa tahun terakhir ini sulit bagimu. Dia melihat Thunder Beast terus menggeram seolah ingin menceritakan semua penderitaan yang dideritanya. Wang Lin mengusap hidungnya dan menepuk kepala binatang guntur itu sambil berkata, sebenarnya, kamu terlihat sangat baik. Ini awalnya dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi saat dia mengatakannya, binatang guntur tidak lagi menggeram dan tiba-tiba memutar lehernya, menyebabkan rantai di sekitar lehernya bergemerincing. Jimat kertas acak di tubuhnya juga bergetar saat memandang Wang Lin dengan keraguan di matanya. Jelas tidak pasti tentang kata-kata Wang Lin. Itu telah mendengar hal yang sama dari Master Flamespark terlalu sering. Setiap kali Master Flamespark melihatnya, dia akan mengucapkan kata-kata yang mirip. Wang Lin tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur Thunder Beast. Dia sangat bersimpati pada Thunder Beast di dalam hatinya, terutama setelah melihat penampilannya. Wang Lin membayangkan semua penderitaan yang dialami Thunder Beast selama bertahun-tahun ini. Namun, kekuatan binatang petir mengejutkan Wang Lin. Itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dengan binatang petir menatapnya, Wang Lin hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Setelah melihat bahwa binatang petir masih dipenuhi dengan keraguan, Wang Lin menghela nafas dan menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi terbang dan dia menjentikkannya, menyebabkan Su Liguo terbang keluar. Tanpa Wang Lin mengirimkan perintah, Su Liguo sudah tahu situasinya dari hubungannya dengan Wang Lin. Setelah dia muncul, dia tidak bisa membantu tetapi mengutak-atik lingkaran besi di tanduk binatang guntur. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa keras. The Thunder Beast segera mengeluarkan raungan marah dan guntur menutupi tubuhnya. Ini terutama berlaku untuk tanduk peraknya, di mana guntur langsung berkumpul dan menembak ke arah Su Liguo. Su Liguo sangat ketakutan, dia menjerit dan dengan cepat mundur. Namun, guntur itu terlalu cepat, jadi jejaknya mendarat padanya. Su Liguo menggigil dan dengan cepat berkata, jangan impulsif, aku sangat menyukai lingkaran besi itu sehingga aku tidak bisa tidak menyentuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar untuk mengamati sekeliling, dan dia sepenuhnya mengabaikan Su Liguo dan Thunder Beast. Alasan Wang Lin membiarkan Su Liguo keluar adalah untuk menghibur binatang guntur karena Wang Lin benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Tidak diketahui bagaimana Su Liguo dan Thunder Beast berkomunikasi bersama, tetapi setelah beberapa kata, ekspresi Thunder Beast menjadi lebih baik dan kecurigaan di matanya perlahan memudar. Tidak lama kemudian, sebenarnya ada kebanggaan di matanya, dan itu meraung dan dengan senang hati berkomunikasi dengan Su Liguo. Pada akhirnya, itu memungkinkan Su Liguo untuk duduk telentang dan bahkan tidak peduli jika Su Liguo memainkan lingkaran besi itu. Itu mengguncang tubuhnya seolah sangat puas dengan penampilannya. Setelah Wang Lin menarik akal ilahi dan melihat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Su Liguo. Ketika Wang Lin menemukan pedang hitam di makam Suzaku, Wang Lin memperhatikan bahwa Su Liguo memiliki bakat ini. Dia tidak tahu bagaimana Su Liguo membujuk pedangnya, tetapi itu tidak dapat dipisahkan dari Su Liguo untuk waktu yang lama. Saat ini, Su Liguo sedang menyentuh lingkaran besi dan berpikir di dalam hatinya, masih kakeksu yang lebih baik. Aku langsung bisa mengalahkan iblis ini. Sambil merasa puas diri, Su Liguo menarik lingkaran besi itu dengan kekuatan yang terlalu besar, menyebabkan binatang petir itu mengaum dalam amarah. Su Liguo dengan cepat menepuk lembut binatang guntur itu dan mengatakan beberapa hal lagi. Mata Thunder Beast bersinar saat menggelengkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Arogansi dan ketidakpedulian sebelumnya telah benar-benar lenyap. Bab 936 memancing keuntungan. Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa menghela nafas.
Dia masih ingat tatapan pantang menyerah dan raungan arogan dari Thunder Beast yang mengguncang dunia. Namun, melihat Thunder Beast sekarang, tidak ada jejak dirinya yang dulu. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa merasakan bahwa binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin akan mengira ini adalah binatang guntur yang salah. Merasa disesalkan, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Thunder Beast kembali menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tasnya. Adapun Suli Guo, dia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan saat dia berkata, "Tuan, sudah lama sekali Su kecil tidak keluar, jadi tolong jangan buat saya kembali. Saya melihat bahwa tidak ada bahaya di sini, jadi bagaimana jika Anda mengizinkan saya memiliki waktu luang?" Petik 2. Wang Lin memandang Suli Guo dan dengan tenang berkata, "Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira, jadi kembalilah ke dalam." Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Suli Guo marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Namun, dia sudah mengutuk di dalam hatinya. Namun, di permukaan, Suli Guo tidak berani mengungkapkan kemarahan apapun, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tas oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia bergerak melalui Mongazer Serpent. Perasaan ilahi mengelilingi tubuhnya dan dia bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, dia tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan bayangan di belakang. Wang Lin sangat akrab dengan Mongazer Serpent, jadi dia bisa pergi ke tempat yang dia inginkan tanpa berpikir. Jika dulu, Wang Lin tidak akan bergerak seperti ini. Bagaimanapun, ada sejumlah besar Mongazer Serpent yang lebih kecil di dalam saat itu. Namun, ular Mongazer yang lebih kecil itu semuanya telah mati. Akibatnya, bahaya di dalam Mongazer Serpent telah berkurang drastis. Saat dia bergerak maju, ekspresi Wang Lin suram. Setelah dia memasuki ular Mongazer, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari saat ular Mongazer melewati pusaran. Meskipun tidak ada banyak energi asal di sini sebelumnya, setidaknya dia bisa merasakannya. Namun, saat ini dia tidak dapat mendeteksi sama sekali. Ini membuat hatinya tenggelam. Jika itu satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu peduli, tetapi tidak hanya dia tidak bisa merasakan energi asal, bahkan energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa itu tidak menghilang tetapi ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Penindasan ini seperti segel, dan meskipun lambat, jika dia tinggal di sini cukup lama, itu akan sepenuhnya menyegel semua energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan ular Mongazer, ini ada hubungannya dengan di mana ular Mongazer berada. Jika bagian dalam dari Mongazer Serpent seperti ini, maka aku takut energi asalku akan menghilang lebih cepat di luar. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan. Sesaat kemudian, matanya bersinar terang. Kekuatan tubuh Dewa Kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan di sini. Petik 2. Sambil merenung, Wang Lin menyerang lurus ke depan. Segel ini mirip dengan jimat dari klan abadi yang ditinggalkan, mata Wang Lin bersinar saat dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di dekat tempat tulang itu berada. Setelah melihat-lihat, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tulang Mongazer Serpent awalnya memancarkan sejumlah besar energi spiritual. Namun, semuanya hilang sekarang. Sepertinya segel tidak hanya menekan energi asal tapi juga energi spiritual. Apapun yang bisa diserap oleh pembudidaya akan disegel. Namun, saya memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu tidak masalah bagi saya. Mata Wang Lin berkedip dengan kedinginan saat dia mengikuti tulang ular Mongazer. Karena tempat ini memiliki efek sebanyak ini pada para pembudidaya, itu akan memiliki efek yang sama pada yang lain. Jadi semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang saya miliki. Wang Lin menempel di tulang dan langsung menuju ke tempat dia menemukan anak dewa kuno. Saat dia bergerak, gemuruh keras dan getaran keras datang dari depan. Begitu gemetar datang, Wang Lin merasakan pijakannya menjadi tidak stabil, seolah-olah ular Mongazer sedang bergerak. Wang Lin bergerak maju sambil menempel di dinding daging. Suara menjadi lebih keras dan kadang-kadang ada gelombang kejut dari mantra, yang membuat Wang Lin berhenti. Ekspresinya agak ragu-ragu, dan sesaat kemudian, dia pergi ke dinding daging di samping. Dia bergerak seperti ikan dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Perasaan ketuhanannya menyebar dan dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian, perasaan ilahi Wang Lin menyempit dan berhenti meluas ke dinding daging. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat bagian luar dinding daging. Setelah melihat-lihat, Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu sampai dia berada di dekat tulang ular Mongazer lagi. Matanya berbinar saat dia berpikir, saya bukan tandingan orang-orang yang masuk, tapi saya juga memiliki kelebihan. Semakin banyak energi asal yang mereka konsumsi, semakin besar keuntungan saya. Petik 2.
Tempat yang dilihat Wang Lin dengan perasaan ilahi ini adalah area terbuka dengan lebar sekitar 1000 kaki. Meskipun daerah itu dipenuhi dengan ular Mongazer, mereka semua mundur. Dan ada dua orang di sana. Wajah Wu Dochan pucat dan jubah ungunya kompang-camping. Dia dalam keadaan menyesal. Namun, dia berdiri di sana memancarkan aura yang kuat seperti pedang yang terhunus dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada celah di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat dewa kuno anak itu berada. Kebalikan dari Wu Dochan adalah Yi Muzi berjubah hijau. Meski wajahnya juga sedikit pucat, matanya tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Ternyata, terjadi pertarungan singkat namun sengit. Meskipun perasaan ilahi Wang Lin hanya ada di dalam ruangan itu untuk sesaat, itu tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun, baik Wu Dochan maupun Yi Muzi tidak peduli tentang Wang Lin. Anak kecil, energi asal kita terbatas di sini. Target orang tua ini bukanlah Celestial kotoran anjing itu. Jadi mengapa Anda di sini memblokir saya daripada membantu Xuan Bao melawan King Sui? Bukankah apa yang kamu lakukan sangat tidak masuk akal? Kata Yi Muzi pada Wu Dochan. Wu Dochan tidak menanggapi, dia hanya menatap dingin ke arah Yi Muzi. Dia mengangkat tangannya dan gelembung 5 warna melayang di atas telapak tangannya. Pandangannya tertuju pada gelembung dan dia dengan tenang berkata, saya tidak peduli tentang bagaimana yang mulia Xuan Bao lakukan, tapi selama saya di sini, tidak ada yang bisa masuk. Yi Muzi berjubah hijau memiliki ekspresi muram dan mendengus dingin saat dia melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan batang kayu raksasa muncul di hadapannya. Batang kayu raksasa ini mengambil semua ruang di sini dan menabrak ke depan. Aku tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini, jadi aku harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Lalu aku akan pergi jauh ke dalam Mongazer Serpent dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepala tetua. Petik 2. Batang kayu raksasa sebelum lelaki tua berjubah hijau itu menyerbu keluar. Pada saat ini, Wu Dochan melambaikan tangannya dan gelembung 5 warna itu terbang keluar dan bertabrakan dengan batang kayu raksasa. Saat ini, gelembung itu meledak dengan keras. Batang kayu raksasa yang muncul bergetar dan hancur bersama gelembung. Kilatan dingin muncul di mata Yi Muzi. Dia melambaikan lengan kanannya dan sebatang kayu hijau seukuran jari terbang keluar. Saat itu terbang, Yi Muzi berteriak, satu batang kayu, satu alam. Setelah dia berbicara, batang pohon hijau itu tiba-tiba bergetar dan langsung tumbuh. Kemudian gas hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh area. Ketika gas hijau memenuhi area tersebut, seolah-olah area ini terisolasi dari dunia lainnya, seperti gas telah membentuk wilayahnya sendiri. Itu menciptakan segel yang mengelilingi Wu Dochan. Mengambil kesempatan ini, Yi Muzi bergerak dalam sekejap dan melewati Wu Dochan. Dia menyerbu ke dalam lubang dan menghilang. Wu Dochan dikelilingi oleh gas hijau, tetapi hanya 3 napas setelah Yi Muzi pergi, ledakan datang dari dalam gas. Wu Dochan membuat gelembung dan meledakkannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan sebagian gas hijau menghilang. Setelah 3 napas waktu, semua gas hijau telah menghilang. Dia melihat ke lubang yang dimasuki Yi Muzi dan memperlihatkan senyuman. Dengan satu langkah, dia menyerbu ke dalam lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang Mongazer Serpent dan memutuskan untuk duduk. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dia membagi sebagian dari akal ilahi ke dalam pedang. Dia menunjuk dengan jari ini dan pedang itu terbang lurus ke depan. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi pedang dan terus bergerak maju perlahan. Itu terbang ke dalam lubang tanpa ragu-ragu dan terus mendorong ke depan. Saat ini indera ketuhananku ada di dalam pedang, jadi jika itu dihancurkan, itu tidak masalah. Juga, siapa di antara orang-orang ini yang tidak bisa merobohkan bintang dengan menginjak kaki mereka? Selain senior Brother King Sui, saya hanyalah seekor semut di mata mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Purba saya tidak terpengaruh di sini, biarkan mereka bertarung dulu, dan saat mereka tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa, saya, yang merupakan semut di mata mereka, mungkin bisa untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengendalikan pedang terbang dan mulai merenung. Pedang terbang perlahan terbang ke dalam lubang. Semburan fluktuasi mantra datang dari depan dan menyulitkan Wang Lin untuk mengendalikan pedang terbang, karena tingkat kultivasinya. Untungnya, kekuatan penindasan ada, dan itu memungkinkan dia untuk hampir mengendalikannya untuk terbang ke depan. Tak lama setelah itu, pedang dengan akal ilahi Wang Lin keluar dari keseluruhan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang perlahan berputar dan memberikan kekuatan hisap tanpa akhir. Wang Lin tahu bahwa anak dewa kuno ada di dalam pusaran. Sekarang tidak ada jejak King Sui, Yi Muzi, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sebentar. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang untuk menyerang langsung ke pusaran tanpa ragu-ragu.
Bab 937 Penjara Bumi. Sambil mengendalikan pedang terbang, sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku perlu menemukan cara untuk membuat monster tua ini mengkonsumsi energi asal mereka lebih cepat. Juga, meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tas pegangannya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Dia mendapatkan semuanya dari perang sebelumnya. Tangannya membentuk segel dan dia terus-menerus memampatkan energi asal ke dalamnya. Jika salah satu pedang terbang meledak, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin saat dia melambaikan tangannya dan semua pedang terbang menyebar. Mereka terbang seperti kilat menuju semua titik sensitif Mongazer Serpent yang diketahui Wang Lin. Dengan cara ini, aku bisa menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh Mongazer Serpent. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka tidak akan cukup tahu tentang Mongazer Serpent. Apalagi mengetahui tempat sensitif dari Mongazer Serpent untuk menyiapkan cadangan. Adapun pedang dengan akal ilahi Wang Lin, ketika mendekati pusaran, gelombang energi asal tiba-tiba melompat keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin berubah dan akal ilahi meninggalkan pedang terbang tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk menghindarinya. Namun, lonjakan ini terlalu kuat. Itu seperti banjir yang segera mempengaruhi pedang terbang itu. Ujung pedang itu runtuh inci demi inci, memanjang hingga gagangnya. Namun, perasaan ilahi Wang Lin bereaksi lebih cepat. Itu meninggalkan pedang yang runtuh dan mengelak. Meskipun ini masalahnya, perasaan divinenya masih tersentuh oleh energi asal ini, jadi sebagian besar darinya menghilang. Wajah Wang Lin memerah dan dia duduk di dekat tulang Mongazer Serpent. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Benar-benar gelombang energi origin yang kuat. Jika bukan karena fakta itu keluar melalui pusaran, tidak ada akal ilahi saya yang tersisa. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu bahwa energi asal yang melonjak hanyalah dampak buruk. Lebih penting lagi, pusaran itu memiliki kekuatan hisap yang kuat, yang merupakan bagian dari mantra Mongazer Serpent sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan dihalangi berkali-kali oleh pusaran. Bahkan jika ada energi asal yang pecah, itu akan sangat melemah. Menamparkan tas pegangannya, Wang Lin mengeluarkan pedang lain, dan akal ilahi mengelilinginya. Pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sesaat kemudian, dia tiba di sebelah pusaran sekali lagi. Pedang terbang itu berhenti sejenak, dan setelah memastikan tidak ada lagi fluktuasi energi asal, pedang itu terbang ke pusaran. Berkat kekuatan hisap yang kuat, Wang Lin hampir tidak perlu berusaha untuk masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, pedang terbang muncul di terowongan yang dikenal Wang Lin. Saat dia masuk, gelombang kejut yang cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akalnya menyapu lorong sempit ini seolah ingin menghancurkan segalanya. Banyak tentakel di terowongan runtuh di bawah badai ini. Dan banyak mayat berubah menjadi debu dan menghilang. Pedang dengan akal ilahi Wang Lin masuk seperti duri dan tetap tertutup pada dinding daging. Saat salah satu tentakel runtuh, menciptakan celah di dinding daging, pedang itu segera masuk. Hanya dengan melakukan ini dia hampir tidak bisa menghindari gelombang kejut yang menyerbu. Ada dua sosok yang melintasi jalur satu sama lain, dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang bertarung satu sama lain. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao yang terhormat tidak lagi bersama naga emas. Sebaliknya, itu dikelilingi oleh 10 tentakel, dengan mata tertutup dan terlihat sangat lemah. Sejumlah besar energi asal surgawi diserap oleh tentakel. Tentakelnya sangat aktif, bergerak dan bergoyang lebih banyak dari biasanya. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Bahkan lebih jauh, ada banyak gelembung di sekitar Yi Muzi. Wudo Chan telah mengejarnya, dan mereka terlibat dalam pertempuran. Namun, setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Panjang terowongan ini hanya setengah dari sebelumnya, dan dia bisa melihat ujungnya dengan sekilas pandang. Jalan menuju anak dewa kuno benar-benar tertutup. Wang Lin tetap diam saat dia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran itu. Saat naga emas itu meraung, ia mengelilingi estim Xuan Bao. 5 jimat kuning melingkari dekat kepala naga. King Sui berdiri di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya berkedip merah dan lampu merah berubah menjadi petir merah. Petir merah melesat ke arah naga emas. Saat naga emas itu meraung, sisik di tubuhnya bersinar. Aura kuno keluar dari aumannya yang berbunyi, logam hancur. Saat dia berbicara, naga emas itu bergetar dan ratusan sisik terbang dari tubuhnya dan berkumpul. Dalam sekejap mata, pedang skala emas muncul. Pedang ini mengeluarkan gelombang tekanan kuat dan aura naga sungguhan. Itu bergegas menuju King Sui. Mata King Sui masih dingin, dan petir merah dari sebelumnya menjadi setebal lengan dan menembak ke arah pedang skala emas.
Dalam sekejap, petir merah dan pedang skala emas bertabrakan. Ledakan yang mengguncang surga menggema melalui Mongazer Serpent dan badai menyapu terowongan sempit itu. Saat ini, terowongan sempit ini diperlebar secara paksa. Celah muncul di dinding daging dan darah hijau menetes. Naga emas mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan terpaksa mundur karena benturan ini. Tapi ia melingkari Yang Mulia Suan Bao seperti ular piton dan masih melindunginya. Akibatnya, tubuhnya mulai pecah akibat benturan dan darah emas menyembur keluar. King Sui juga mundur. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam tubuh Mongazer Serpent. Raungan ini datang dari Mongazer Serpent itu sendiri. Saat meraung, terowongan mulai bergetar hebat dan retakan raksasa muncul di atas terowongan. Sejumlah besar darah hijau mengalir keluar dan aura jahat tak berujung masuk. Raungan menjadi lebih intens, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Mata King Sui berbinar. Dia menghentikan retretnya dan menyerang ke depan. Saat rambut panjangnya terbawa angin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, Slaughter Realm. Saat dia berbicara, rambutnya tersebar dengan sendirinya dan seberkas cahaya merah muncul di bawah kakinya dan mulai menyebar. The Slaughter Realm adalah mantra yang dibuat King Sui sendiri. Cahaya merah di bawah kakinya menyilaukan, dan ketika menyinari naga emas, itu hampir membuat naga terlihat seperti warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lampu merah. Ada terlalu banyak fragmen jiwa. Ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas itu meraung ke arah King Sui. 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. Logam yang hancur, kayu hukuman, air upeti, api beracun, tanah yang terkubur. 5 elemen pembalikan. Petik 2. Saat naga emas meraung, 5 jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan membekas di kepalanya seperti merek. Aura yang sangat kuat meledak dari naga emas. Kemudian ia melihat King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar cahaya. Saat 5 elemen terbalik, 5 sinar cahaya berubah menjadi logam yang tidak dapat diselesaikan, kayu hukuman, mengalirkan air upeti, api racun yang menghilang, dan bumi yang mengubur langit. Ketika 5 elemen dibalik, sepertinya area itu terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yi Muzi dan Wu Do-chan, yang bertarung di kejauhan, mundur dan melihat ke atas. Rasa dingin melintas di mata King Sui. Alam pembantaian di bawah kakinya bergerak saat dia mengangkat tangannya dan menekan. Dia dengan lembut berkata, penjara bumi. 6 mantra Kaisar Surgawi Bai Fan adalah dasar King Sui. Namun, dia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra surgawi sendiri. Mereka semua didasarkan pada alam pembantaian, untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. Kemanapun itu berlalu akan menjadi penjara bagi hati. Tidak peduli seberapa mengejutkan mantramu, kamu tidak bisa lepas dari kata penjara. Saat King Sui menunjuk, kekuatan hukum yang kuat muncul. Ini adalah hukum penjara. Dalam sekejap, dengan King Sui sebagai pusatnya, semuanya ditutupi oleh kekuatan penyegelan yang tidak terlihat. Bahkan 5 elemen pembalik terjebak. King Sui bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah naga emas. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal estim Suan Bao yang terbungkus dalam naga emas. Dengan goyangan tangannya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitar estim Suan Bao hancur dan sejumlah besar darah hijau berceceran di mana-mana. Mata tertutup Suan Bao yang terhormat tiba-tiba terbuka dan dipenuhi ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangan besi King Sui yang seperti cakar. Memegang Suan Bao yang terhormat, King Sui hendak pergi ketika aura jahat tiba-tiba keluar dari celah di atas. Itu berbentuk lengan merah darah dan langsung menabrak tubuh King Sui. Di atas aura jahat yang padat, itu juga berisi aura ular Mongazer. Lengan ini terlalu cepat, dan berisi kekuatan untuk mematahkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan menyebabkan dia gemetar. Bahkan dengan kultivasi King Sui, dia tidak bisa menahannya dan terlempar ke belakang, batuk seteguk darah. Pada saat yang sama, lengan itu meraih jiwa asal yang terhormat Suan Bao dan menariknya kembali. Itu akan kembali ke dalam celah. Saat ini, mata King Sui yang masih acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Suan Bao yang terhormat adalah satu-satunya petunjuknya tentang apa yang terjadi dengan alam surgawi. Namun, sekarang setelah diambil oleh orang lain, ini membuat King Sui menjadi gila. Harus dikatakan bahwa bahkan Bai Fan tidak berani membuat marah King Sui. Sebaliknya, dia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui berhutang padanya. Bahkan orang misterius yang sangat dihormati Master Flamespark tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun, kemarahan King Sui meledak ketika yang terhormat Suan Bao diambil. Bab 938 Mantra Boneka Dewa Kuno. Pembantaian.
King Sui meraung dan dia bergegas keluar dikelilingi oleh lampu merah. Chi Realem berputar di sekelilingnya, dan meskipun tangannya tidak membuat segel, mantra muncul di sekelilingnya. Garis tipis muncul di hadapannya. Itu seperti garis darah, dan setelah itu muncul, sepertinya itu bisa merobek ruang. Saat King Sui menyerbu keluar, garis itu juga melesat ke arah lengan yang mundur. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema ketika King Sui mendekat ke lengan dan menyerang seperti orang gila. Gemuruh tak berujung bergema, dan setiap kali garis merah menyerang, lengannya akan bergetar. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tersentak. Tubuhnya, yang duduk di sebelah tulang Mongazer Serpent, tiba-tiba bangkit dan menyerang ke depan. Meskipun saya, Wang Lin, bukanlah pria terhormat saat saya berkeliling dunia, saya berhutang pada King Sui. Sekarang dia cemas dan gila, saya tidak bisa duduk diam dan mengabaikan ini. Petik 2. King Sui sepertinya sudah gila dan menyerang tanpa henti. Adegan ini membuat pupil naga emas menyusut. Bahkan Yi Muzi tersentak. Dia akhirnya mengerti mengapa kepala keluarga telah menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui dengan santai. Ekspresi Wu Dochan juga berubah saat dia melihat King Sui. Secara khusus, garis merah sebelum King Sui membuat pikirannya bergetar. Adapun King Sui, mata kanannya tiba-tiba meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Semua jirilamnya dibebankan dan mendarat di lengan. Lengannya bergetar, dan pada saat ini, itu melonggarkan cengkeramannya pada jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Naga emas yang telah mengamati pertempuran ini menyerang dan matanya bersinar. Tubuhnya yang besar menuju Xuan Bao yang terhormat dan ekor naganya melesat ke arah King Sui. Ada juga lengan dengan aura ular Mongazar. Itu membuka tangannya, dan kali ini mencapai ke arah King Sui. Mata kanan King Sui berantakan dan mata kirinya benar-benar merah dengan sedikit kegilaan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jari ini. Dalam sekejap, angin hitam berkecamuk dan 8 naga hitam yang mengaum muncul di sekitarnya. Kekuatan 8 naga hitamnya hanya berada di urutan kedua setelah Bai Fan Call the Wind, yang bisa memanggil 9 naga hitam. Kekuatan 8 naga beberapa kali lebih kuat dari 7 naga. Saat 8 naga panggilan angin meraung, mereka menyerang langsung ke jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Mereka tidak menghancurkannya, tetapi menyapu, menyebabkan asal terhormat Xuan Bao hampir runtuh. Saat 8 naga mengelilingi jiwa asal, mereka terus-menerus menyegelnya, menyebabkan jiwa asal terhormat Xuan Bao memasuki koma. Kemudian mereka mengirim jiwa asal ke pusaran di pintu masuk. Tepat ketika jiwa asal terhormat Xuan Bao terlempar ke pintu masuk, tubuh Wang Lin memasuki pusaran. Dia segera meraih jiwa asal estim Xuan Bao dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari pusaran. Semua ini terjadi dengan sangat mulus sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Mantra King Sui dan penampilan Wang Lin diatur waktunya dengan sempurna. Sebelum pergi, Wang Lin melihat jejak kepercayaan di dalam kegilaan di mata kiri King Sui. Kakak King Sui, aku akan melakukan yang terbaik. Wang Lin mengebor keluar dari pusaran. Setelah melemparkan jiwa asal estim Xuan Bao ke dalam tasnya, dia berbalik dan membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyebar dan mengunci pusaran, menyebabkan potongan sumber energi asal keluar lagi. Naga emas itu mengaum dan segera mengubah arah. Itu sangat cepat sehingga tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan masuk ke dalamnya. Saat itu masuk, cahaya keemasan bertabrakan dengan cahaya merah dari mata ketiga. Itu terkejut karena ada jejak kekuatan di dalam lampu merah yang bahkan bisa mengejutkan dirinya sendiri. Namun, lampu merah terlalu lemah untuk menjadi ancaman, meski perasaan di lubuk hatinya sangat jelas. Tubuh besarnya tanpa sadar berhenti. Saat Wang Lin melihat kepala naga raksasa itu, dia terguncang. Karena terlalu dekat, tekanan membuatnya terkesiap. Pihak lain juga berhenti sejenak, dan Wang Lin segera mengebor ke dinding daging di dekatnya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak ke bawah, melainkan ke atas. Saat dia melarikan diri, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia merasakan cadangan yang dia tanam. Wajahnya memiliki ekspresi suram namun kejam. Tubuh raksasa naga emas itu jauh lebih cepat dari Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah seekor semut, dan semut semacam itu berani untuk benar-benar mencuri jiwa asal yang terhormat Xuan Bao sebelumnya. Ini memicu murka surga. Dia bahkan tidak perlu membuang energi untuk menerbangkan debu untuk membunuh semut ini. Saat dikejar, itu meraung. Mengaum. Raungan ini mengandung energi asal yang terlalu cepat, dan menyerang ke depan, menyebabkan dinding daging di sekitarnya bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia mengeluarkan darah, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan ini untuk bergerak lebih cepat. Meledak. Wang Lin berteriak. Sementara dia bergerak maju, jiwa asalnya terguncang. Jika bukan karena tubuh dewa kunonya, dia akan meledak dan mati. Bahkan sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa.
Namun, dia tidak takut. Saat dia berteriak, pedang terbang yang dia sembunyikan di titik sensitif Mongazer Serpent tiba-tiba meledak. Ada beberapa tempat yang sangat sensitif di Mongazer Serpent. Meskipun ledakan ini tidak bisa melukainya dengan serius, sekali tempat itu rusak, itu akan membawa rasa sakit yang tak terbayangkan pada ular Mongazer. Rasa sakit yang hebat akan menyebabkan kemarahan ular Mongazer mencapai puncaknya. Namun, hampir mustahil bagi orang untuk menemukan tempat-tempat ini di ular Mongazer raksasa. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja mengenai mereka, itu tidak akan terlalu mempengaruhi Mongazer Serpent. Tapi itu berbeda untuk Wang Lin. Saat ini, semua titik sensitif Mongazer Serpent terkena pedang terbang yang meledak sekaligus. Rasa sakit seperti ini tidak lebih lemah dari saat terluka sebelumnya. Tubuh besar Mongazer Serpent tanpa tujuan berkeliaran di kehampaan, tapi pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian raungan menjengkelkan datang dari dalam tubuhnya. Ada perubahan yang mengguncang surga yang terjadi di dalam tubuh Mongazer Serpent. Gerakan ular Mongazer menyebabkan tekanan kuat menyebar. Itu berguncang sangat keras sehingga dunia terasa seperti terbalik. Mengaum. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah lagi. Kali ini ia mengulurkan tubuhnya dan membuka mulutnya. Itu bergerak lebih cepat, seolah ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Ada kekuatan kuat yang keluar dari mulutnya. Saat ini, Wang Lin, yang melarikan diri, akan ditangkap oleh naga emas ketika kekuatan mengelilingi tubuhnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan didorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dinding daging di atasnya terbuka, menciptakan jalur langsung ke mulut ular Mongazer. Tidak hanya Wang Lin, naga emas itu juga sama. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung didorong oleh suatu kekuatan. Demikian pula, di pusaran, King Sui bertarung dengan lengan ketika tubuhnya tanpa sadar didorong ke atas. Yi Muzi dan Wu Dochan juga tidak bisa melarikan diri. Mereka terkena dampak dan didorong keluar melalui celah. Ular Mongazer terus mengaum dalam kegelapan. Kekuatan tak berujung didorong keluar dari dalam Mongazer Serpent. Ada kilatan emas, dan tubuh naga emas itu yang pertama dimuntahkan. Tak lama setelah itu adalah Wang Lin. Setelah itu, King Sui, Yi Muzi, dan Wu Dochan semua dimuntahkan ke dalam kehampaan. Saat Wang Lin dimuntahkan, dia menyegel energi asalnya sendiri dan energi asal surgawi sendiri dengan harapan menunda penindasan mereka. Namun, itu tidak berpengaruh. Dia merasakan energi asalnya dengan cepat menghilang, dan lapisan pembatasan mendarat di tubuhnya. Energi asal celestial di tubuhnya mengalami nasib yang sama. Hanya kekuatan dewa kuno di tubuh dewa kunonya yang tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan cepat mundur. Dia bukan satu-satunya yang energi asalnya sedang ditekan dengan cepat. Naga emas, Yi Muzi, dan yang lainnya mengalami nasib yang sama. Namun, orang-orang ini sangat menyadari tempat aneh ini. Yi Muzi dikelilingi oleh 3 potong kayu ungu dan wajahnya pucat. Meskipun dia tidak bisa menghentikan disipasi sepenuhnya, dia bisa memperlambatnya. Sebuah cahaya tak terlihat melintas di sekitar naga emas, memungkinkannya untuk hampir menahan kekuatan penyegelan, tapi itu jelas lebih rendah dari metode Yi Muzi. Wu Dochan adalah yang paling santai. Dia memiliki gelembung besar di sekelilingnya yang sepertinya mengisolasi lingkungannya. Namun, gelembung itu terus menghilang, dan itu mengharuskannya untuk terus menggunakan energi asal untuk mengisinya. Adapun King Sui, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan penjara bumi untuk secara paksa memblokir kekuatan penyegelan, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya lama. Sebaliknya, yang paling santai adalah Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan energi asal di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya, menatap naga emas, dan mengungkapkan cibiran. Namun, dia tidak bergerak, dia terus mundur dan berpikir, saat ini bukan kesempatan terbaik, mari kita tunggu sebentar lagi. Saat semua orang diusir, raungan ular Mongazer bergema sekali lagi. Kemudian pusaran muncul di antara matanya dan sesosok keluar. Orang ini tiba-tiba adalah Ji Xiantian. Namun, mata Ji Xiantian redup dan kadang-kadang menunjukkan kilatan perjuangan. Sesaat kemudian, dia meraung dan terbang keluar dari pusaran di antara mata Mongazer Serpent. Murid Wang Lin menyusut tapi kemudian segera bersinar terang. Jantungnya mulai berdebar semakin kencang. Dengan tubuh dewa kunonya, ia segera mendeteksi aura dewa kuno dari tubuh Ji Xiantian. Dari pandangannya, Ji Xiantian ini dibentuk oleh bintang dewa kuno. Atau lebih tepatnya, dia menyatu dengan bintang dewa kuno menjadi eksistensi yang bukan dewa surgawi, kultivator, atau dewa kuno. Mantra boneka dewa kuno. Wang Lin segera mengingat sesuatu dari ingatan Tusi, mantra yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno dewasa. Tubuh Ji Xiantian mengandung bintang dewa kuno. Dengan menyerapnya, aku bisa mendapatkan sebagian dari warisan kekuatan dewa kuno. Petik 2. Boneka dewa kuno yang menyatu dengan satu bintang tidak berbeda dengan dewa kuno bintang satu yang kuat.
Dan bintang Ji Xiantian berasal dari Dewa Kuno Bintang 8. Bab 939. Ji Xiantian meraung dan berkedip, menciptakan ledakan sonik. Dia cepat melampaui imajinasi. Bahkan teleportasi tidak bisa mencapai kecepatan ini. Saat ledakan itu bergema, tubuhnya telah tiba di sebelah naga emas. Dia kemudian melayangkan pukulan, menyebabkan naga emas itu gemetar dan batuk darah. Tubuh besar naga emas itu tanpa ampun dipukul mundur. Saat naga emas itu terlempar ke belakang, Ji Xiantian tiba-tiba menghilang dan gelembung di sekitar Wu Dochan meledak. Dada Wu Dochan tenggelam dan lubang muncul di dalamnya seolah-olah dihancurkan oleh kepalan tangan. Dia batuk darah dan tulang rusuknya patah. Syok memenuhi matanya saat dia dipukul mundur. Ini bukanlah akhir. Saat naga emas dan Wu Dochan terlempar, 3 batang kayu ungu di sekitar Yi Muzi berputar dengan cepat. Suara gemuruh datang dari mereka dan mereka membentuk pertahanan yang hampir kedap udara. Namun, Ji Xiantian terlalu cepat dan mampu menemukan celah antara 3 batang kayu ungu yang berputar. Tinjunya menembus dan mendarat di Yi Muzi. Darah keluar dari sudut mulut Yi Muzi dan dia mundur. Sejumlah besar riak muncul di depan tubuh King Sui dan mata kirinya bersinar terang. Sebuah benturan datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur, dan semakin dia mundur, semakin kuat riak di hadapannya. Sesaat kemudian, riak tiba-tiba meningkat, dan dengan keras, wajah King Sui menjadi pucat. Kemudian dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga tidak ada mata atau indera ilahi yang bisa menangkap kecepatan Ji Xiantian yang tak terbayangkan. Karena kekuatan penyegelan dari kekosongan, energi asal dalam tubuh mereka ditekan. Seiring dengan gelombang serangan Yi Xiantian, kultivasi mereka segera jatuh. Wang Lin tidak dapat melihat bayangan Ji Xiantian, dia hanya merasakan hembusan angin datang padanya. Kemudian kekuatan yang sangat kuat menyerbu langsung ke arahnya. Namun, Wang Lin sama sekali tidak khawatir. Saat kekuatan mendekat, tubuh Wang Lin berbalik dan dia melemparkan pukulan ke dalam kehampaan dengan tangan kirinya berdasarkan perasaan misterius yang dia miliki dari tubuh dewa kunonya. Bang! Setelah ledakan yang menghancurkan surga, Wang Lin dipaksa kembali. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, di hadapannya, Ji Xiantian dipaksa keluar dari kehampaan untuk pertama kalinya. Ji Xiantian dipaksa mundur 2 langkah, dan dia menatap Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Saat Wang Lin mundur, dia dengan cepat berteriak, dia tidak memiliki energi asal di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dibatasi oleh segel di sini. Dia bagus dalam serangan fisik. Energi asal senior semuanya hilang, jadi jika kalian semua tidak bekerja sama untuk membunuhnya, itu akan menjadi berbahaya. Petik 2. Junior, diamlah. Tubuh naga emas itu bergerak dan 5 jimat di sekitarnya mengeluarkan cahaya yang aneh. Aura dari 5 elemen memenuhi tubuhnya, dan bukannya menyerbu ke arah Ji Xiantian, dia menyerang ke arah Wang Lin. Aura 5 elemen berputar, dan saat naga emas itu meraung, itu berubah menjadi 5 sinar yang ditembakkan ke Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari mantra naga emas, jadi dia hanya berhenti di depan aura 5 elemen dan mengeluarkan jiwa asal Suan Bao tanpa ragu-ragu. Dia akan menghancurkannya. Jika Anda mengambil 1 langkah lagi, jangan salahkan saya karena menghancurkan jiwa asal ini. Aura 5 elemen tiba-tiba berhenti dan mata naga emas itu dipenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa energi asalnya menghilang terlalu cepat dan telah dilukai oleh Ji Xiantian, dia tidak akan terancam seperti ini. Namun, saat ini dia hanya bisa marah. Di kejauhan, Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh dan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Yi Muzi berubah dan dia dengan cepat mundur, tapi kecepatannya terlalu lambat. Suara letupan bergema di seluruh tubuhnya seperti orang gila, seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Semua mantranya saat ini terlalu lambat. Bahkan sebelum dia bisa menggunakannya, mereka sudah roboh. Apa yang membuat Yi Muzi semakin tertindas adalah ketika dia menggunakan mantra, sebagian besar kekuatannya akan melemah oleh kekosongan. Tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan penuh mantra, atau dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi asal dalam tubuhnya terus menghilang, dan itu menghilang semakin cepat. Kultivasinya sudah turun dari puncak ke tahap akhir Nirvana Cleanser. Sesaat kemudian, Yi Muzi tidak lagi peduli dengan hilangnya energi origin. Dia membuka lengannya dan berteriak, 1 kayu, 1 alam. Salah satu dari 3 batang kayu ungu segera runtuh menjadi titik cahaya, membentuk wilayahnya sendiri. Aku segera menyegel area sekitar 50 km itu. Namun, Ji Xiantian bahkan lebih cepat. Saat area 50 km disegel, dia mundur selangkah dan menghilang. Cukup. Mari kita bunuh boneka Ji Xiantian ini dulu sebelum berurusan dengan yang lain.
Ekspresi Wudochan suram karena level kultivasinya juga turun drastis. Sambil mengeluarkan raungan, dia mengambil langkah dan sejumlah besar gelembung muncul. Di bawah kendalinya, sebuah gelembung melesat langsung ke arah Yi Muzi. Void Annihilation. Tangan Wudochan membentuk segel dan menunjuk ke depan. Gelembungnya berubah dari satu menjadi dua, lalu dua menjadi empat, sampai mereka mengelilingi area tersebut. Tepat pada saat ini, salah satu gelembung tiba-tiba runtuh. Mata Wudochan berbinar. Perasaan ilahinya menyebar dan semua gelembung di sekitarnya berkumpul. Meledak. Saat ledakan menggema, Yi Muzi melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi muram. Sebuah batang kayu sepanjang 1000 kaki segera muncul dan terbang menuju tempat dia melambai. Dampak yang kuat menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, naga emas itu mengerang dan dipukul mundur lagi. Ji Xiantian muncul kembali di dekat naga emas tanpa cedera. Dia kemudian terus membombardir naga emas itu. Saat naga emas itu mundur, ia meraung. Dia melingkar dan membuka mulutnya untuk melahap Ji Xiantian. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua giginya hancur. Ji Xiantian tertawa seperti orang gila dan mundur. Kemudian matanya berbinar dan dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun di sini kecuali Wang Lin. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saat mundur, tubuh Ji Xiantian menghilang. Wang Lin tenang, dan pada saat Ji Xiantian menghilang, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia meninju ke samping. Dengan keras, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang, tetapi Ji Xiantian juga dipaksa untuk mengungkapkan dirinya. King Sui segera mendekat, dan tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam muncul. Angin hitam berubah menjadi 8 naga hitam menderu yang menyerbu ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian mengungkapkan senyum aneh. Ketika naga hitam tiba, dia sudah menghilang. Namun, tepat saat dia akan menghilang, mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia menghilang dalam sekejap mata. Ketika Wang Lin muncul kembali, itu tepat di mana Ji Xiantian mundur. Setelah dia muncul kembali, Tungku Dewa Kuno belum menghilang, dan Wang Lin melayangkan pukulan. Ji Xiantian segera berbalik dan melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin mengeluarkan darah dan dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Ji Xiantian juga didorong mundur. Pada saat ini, tangan King Sui membentuk segel dan sejumlah besar tetesan hujan muncul dan menutup. Ji Xiantian mencibir dan menggunakan kecepatannya untuk menghilang sekali lagi. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Kakak senior, bantu aku dengan energi asal surgawi." Pada saat yang sama, dia menunjuk dan berteriak, "Berhenti." Dengan satu kata, semua energi asal dan energi asal surgawi Wang Lin yang tersisa mulai bergerak. Mereka melewati tangan kanannya dan menuju kehampaan. King Sui tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim setengah dari energi asal celestial yang tersisa ke tubuh Wang Lin. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sangat kuat, dan keluar melalui tangan kanannya. Mantra stop digunakan dengan cara yang gila untuk pertama kalinya oleh Wang Lin. Mantra stop ini melampaui apapun yang pernah digunakan sebelumnya. Dengan satu kata, berhenti, tubuh Ji Xiantian berhenti di kehampaan. Di kejauhan, Yi Muzi dengan cepat bergerak maju. Segel di sini mencegah teleportasi, tetapi kecepatannya tidak lambat. Sebelum dia mendekat, tangannya membentuk segel. Tanpa ragu-ragu, batang kayu ilusi di depannya dengan cepat berputar dan menyusut sampai berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu ini bergerak seperti kilat dan menembus kepala Ji Xiantian. Suara letupan diciptakan saat seluruh pedang menembus tubuh Ji Xiantian. Kemudian pedang kayu itu tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya yang diisi dengan kekuatan dan runtuh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wudochan melambaikan tangannya dan mengeluarkan seteguk energi asal yang berubah menjadi sejumlah besar gelembung. Ini dilakukan saat Wang Lin menghentikan Ji Xiantian. Dia menutup dan gelembung mengelilingi Ji Xiantian sebelum meledak. Ada juga naga emas itu. Saat ini, kebenciannya pada Ji Xiantian sangat kuat. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, kelima elemen itu menyatu dan secara tak terduga membentuk mahkota ilusi. Mahkota ini langsung mendekati Ji Xiantian dan tanpa ampun menghancurkan kepalanya. Ketiga monster tua itu semuanya menyerang pada saat bersamaan. Ji Xiantian meraung dan ingin berjuang, tetapi sudah terlambat. Ada ledakan keras ketika pedang kayu, gelembung, dan mahkota itu mendarat pada saat yang bersamaan. Kemudian tubuh Ji Xiantian tiba-tiba roboh. Daging dan darah dalam jumlah besar berserakan. Mata Wang Lin menunjukkan jejak keserakahan yang jarang muncul dalam 1000 tahun kultivasinya. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitarnya dan dia langsung mendekati tubuh Ji Xiantian yang runtuh. Dalam sekejap, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah Dewa Kuno. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirup seperti orang gila.
Warisan kekuasaan. Bintang seukuran kepalan tangan dari tubuh Ji Xiantian yang runtuh memancarkan cahaya lembut. Itu memancarkan kekuatan Dewa Kuno. Bab 940 Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4. Saat Wang Lin menghirup, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Tepat saat akan dimakan oleh Wang Lin, ular Mongazer meraung. Kemudian aura Dewa Kuno yang sangat kuat meledak dari Mongazer Serpent. Pada saat yang sama, Yi Muzi dan Wu Dochan mengungkapkan cahaya aneh di mata mereka, dan keduanya menyerang bintang ungu itu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, jadi level kultivasi mereka turun langsung ke Nirvana Skrier. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu dari dua sudut berbeda. Ada sedikit kegilaan di dalam mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tumbuh 1 kali lipat dan langsung menelan bintang. Saat dia melahap bintang itu, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan meledak di tubuhnya, dia mundur seperti orang gila. Sebuah aura bergerak baik di dalam maupun di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa semua yang ada di hadapannya akan hancur jika dia hanya melayangkan pukulan. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang Dewa Kuno yang tersembunyi di antara alis Wang Lin yang kental dan bintang 3,5 sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa Kuno bintang 4 dari garis keturunan bangsawan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari Dewa Kuno bintang 4 biasa. Suara letupan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih intens dan dia langsung tumbuh sampai tingginya sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar seperti orang gila. Murid Yi Muzi dan Wu Dochan menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia membuatnya percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuh raksasanya bergerak melewati Yi Muzi dan Wu Dochan. Dia menyerbu langsung ke arah naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas itu telah terluka berkali-kali dan menggunakan banyak mantra. Selain itu, sejumlah besar energi asalnya telah disegel, jadi jumlah kekuatan yang bisa dia tampilkan telah turun langsung ke tahap awal Nirvana Skrier. Melihat tubuh setinggi 1000 kaki Wang Lin mendatanginya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi orang berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, Poison Fire. Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi tembakan racun kuat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator tetapi Dewa Kuno yang telah memperoleh warisan kekuatan dan warisan pengetahuan. Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin benar-benar tersegel dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh Dewa Kunonya, Dewa Kuno Bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi pembudidaya tetapi benar-benar tidak penting bagi Dewa Kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya menghantam. Ledakan. Ledakan sonik terjadi dan pukulan itu menciptakan hembusan angin. Saat api hijau tiba, api itu padam. Asap hijau dalam jumlah besar muncul dan didorong kembali ke pria berjubah naga itu. Ekspresi pria parubaya berjubah naga berubah drastis, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, air tribute. Logam rusak. Kayu hukuman. Bumi terkubur. Petik 2. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya semuanya bersinar dan bergerak tanpa angin. Kemudian laut biru tiba-tiba muncul dan menghantam Wang Lin. Laut ini adalah air tribute, dan itu membawa kekuatan pasukan, datang dengan suara gemuruh. Namun, itu tidak dapat menghentikan pukulan Dewa Kuno Bintang 4 Wang Lin. Saat laut tiba, itu runtuh menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan didorong kembali. Laut ini memang memiliki kekuatan pasukan, tetapi pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang tidak bisakah laut runtuh. Saat air tribute hancur, ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga ditembakkan ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat, dan dengan keras, pedang skala naga itu bergetar. Itu mulai retak di ujungnya, seolah-olah ada kekuatan yang mengupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, batang kayu hitam mengikuti segera setelahnya. Batang kayu besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah hukuman kayu, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tinju kanannya mendarat di kayu hukuman.
Batang kayu itu terbelah menjadi dua dan tidak bisa menghentikan tinjunya sedikit pun. Badai hitam yang dibentuk oleh tanah hitam tiba-tiba runtuh saat batang kayu itu terbelah menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4 Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Ada ledakan yang mengguncang surga saat pria berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Dari pandangan Yi Muzi dan teman-temannya, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melayangkan pukulan, dan pria berjubah naga itu terlempar ke belakang. Suara letupan datang dari dalam pria berjubah naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan budidayanya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun, di sini, Wang Lin memiliki semua kelebihannya. Pria berjubah naga ini sebagian besar budidayanya disegel, jadi dia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kaki kanannya. Wajah pria berjubah naga itu pucat. Keengganan memenuhi matanya saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kekuatan 5 elemen. Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura dari 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen ditembakkan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya terulur. Meski tubuhnya telah tumbuh, tas pegangannya masih bersamanya. Meskipun sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya, dia masih bisa membukanya. Setelah dia meraihnya, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga sangat berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, 5 elemen mahkota dari Santo Naga. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki ini? Petik 2. Bahkan memiliki jiwa. Pria berjubah naga itu bingung saat dia menyerah pada mantranya dan mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu berubah menjadi asap dan sepertinya membuka lorong di kehampaan ini. Dia akan memasuki lorong. Tepat saat dia akan melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang. Saat berputar, itu memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian mawar muncul, dan saat mekar, bayangan seorang wanita muncul. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan kecantikan mutlak. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya yang seperti giok ke pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yi Muzi dan teman-temannya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil mahkota dan dengan dingin menatap Yi Muzi dan Wu Dochan. Kedua orang ini sekarang tidak menjadi ancaman bagi Wang Lin. Kultivasi mereka telah disegel dengan serius dan akan terus disegel. Kemudian tatapan Wang Lin beralih ke Mongazer Serpent yang memancarkan aura Dewa Kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan meraung. Raungan dari 1000 kaki tubuhnya tidak lebih lemah dari Mongazer Serpent karena itu adalah suara Dewa Kuno. Ketika dia mengeluarkan raungan, itu mengguncang surga. Bahkan kekosongan ini sepertinya tidak bisa menghentikan raungan Dewa Kuno. Gemuruh menggelegar yang tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung dalam raungan ini dalam bahasa para dewa kuno, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lainnya sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memegang warisan pengetahuan Tusi, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Untuk klan dewa kuno, untuk beralih dari 3 bintang menjadi 4 bintang, seseorang membutuhkan aura dewa kuno dewasa. Jika tidak, tidak mungkin untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu Dewa Kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewasa. Dan inilah kualifikasi untuk ditantang. Raungannya adalah untuk memberitahu Dewa Kuno di dalam Mongazer Serpent bahwa dia ingin menantangnya. Saat raungan Wang Lin keluar, raungan keluar dari dalam ular Mongazer. The Mongazer Serpent membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang yang terjerat di dalam tentakel. Orang ini berukuran sama dengan kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang buram berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. Anggota klan saya menerima tantangan Anda untuk perjalanan Anda menuju kedewasaan. Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya semua mengendur satu per satu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh sampai tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat melonjak keluar.
Kemudian, setelah langkah kedua, dia langsung menjadi raksasa 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi area tersebut. Ketika dia mengambil langkah ketiga, dia menjadi setinggi 3000 kaki dan seperti dewa.